nanti saya akan dibully. Ya, tapi tujuan saya adalah baik, menyelamatkan. Ya, jangan sampai terjadi korban-korban seperti ini. Kan gitu loh. Kalau dilakukan orang yang profesional itu mungkin akan meminimalisir. Tapi kalau dilakukan orang-orang yang nggak paham, asal krak-krok kayak seperti ini, kasihan. 7 bulan tidak kerja. 1 bulan nggak bisa bangun, nggak bisa duduk ya. Jadi setelah diapakan? Dikretek. Ini dari sumber langsung. Hati-hati dan hati-hati. Dan apa yang harus dilakukan untuk menangani? Konsultasikan ke dokter supaya dievaluasi bagaimana tulang belakang ini, apa yang harus dilakukan itu di medis. Jangan pengen sembuh terus pijet sana sini akhirnya bertambah parah. Nah, ini 7 bulan, sudah 7 bulan ya, nggak kerja. Nah, ini kesalahan oknum yang tidak paham, akhirnya nggak bisa kerja. Ini tulang punggung keluarga, sudah menikah, sudah berkeluarga. Akhirnya untuk menutupi keluarga jual apa? Jual mobil. Jelas? Mantap. Iya, senyum sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Aris Setiawan, MCO Massage Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Demak, ini dengan Mas Khairul Anam. Mas Khairul Anam ini 1 bulan nggak bisa bangun, nggak bisa duduk ya. Jadi setelah diapakan? Dikretek. Ini dari sumber langsung. Hati-hati dan hati-hati. Sekarang saya akan mengedukasi mengapa kok nggak bisa jalan selama 1 bulan setelah dikrek itu. Ya, jadi tulang belakang jangan sekali-sekali ditekan-tekan. Ini area vital, area sensitif. CTLS, cervical, thoracalis, lumbalis dan sacrum. Ya, ini tulang belakang ini. Dan ini di tulang belakang ini juga terdapat banyak saraf. Nah ini. Kalau ditekan, ini tekan, orang yang nggak paham akan mengakibatkan namanya slip disc. Ya, akan mengakibatkan slip disc, yaitu geser tulangnya. Nah, slip disc itu bisa mengakibatkan perenggangan, bisa mengakibatkan peradangan, bisa mengakibatkan peradangan pada saraf, pada pembuluh darah, ini. Dan juga bisa membuat bantalannya itu tambah keluar sehingga menekan serabut saraf atau saraf yang ada di tulang belakang ini. Hati-hati dan hati-hati. Ada yang kemarin ini orang yang mengalami tulang belakang, cedera belakang bisa berakibat fatal. Fatalnya apa? Bisa mengakibatkan kelumpuhan atau susah jalan. Dan apa yang harus dilakukan untuk menangani? Konsultasikan ke dokter supaya dievaluasi bagaimana tulang belakang ini, apa yang harus dilakukan itu di medis. Jangan pengen sembuh terus pijet sana sini akhirnya bertambah parah. Nah, ini 7 bulan, sudah 7 bulan ya, nggak kerja. Nah, ini kesalahan oknum yang tidak paham, akhirnya nggak bisa kerja. Ini tulang punggung keluarga, sudah menikah, sudah berkeluarga. Akhirnya untuk menutupi keluarga jual apa? Jual mobil. Ya. Ini tujuan video ini adalah supaya berhati-hati. Pelaku-pelaku itu berhati-hati. Jangan sekali-sekali ya asal pijit. Ya, ada yang teori kemarin ini ya bisa mengakibatkan namanya ini TBC. Ya, TBC tulang, autoimun juga bisa berakibat karena ini. Karena stres sekali muncullah autoimun itu. Nah, ini sakit sekali. Ini contoh ini sakit sekali. Nih. Ini. Nah, ini. Ini enggak apa-apa, tapi yang ini. Betul sakit tak?
Mengapa ini sakit? Karena yang tadi ini mengakibatkan kekakuan otot. Karena nyeri tadi, nyeri nggak tertahankan ini tadi. Nah ini ya, jangan sekali-sekali menekan tulang belakang ini. Ini ya, ini. Ini jangan ditekan-tekan, jangan ditekan-tekan. Kita masasnya di sampingnya ini. Nah ini, ya ini sakitnya luar biasa nih, lihat ya, ya kan? Nah, halo. Nih, cuma gini aja nih. 1, 2, 3. Ah, ini aja. Ini lebih aman daripada di dek, dek, dek. Karena seorang mesur itu harus punya ilmu dasar anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi dan kontraindikasi massage. Itu. Kontranya apa? Saya kata tulang belakang ini kontra tidak boleh dimasas. Ya, nggak boleh dimasas. Ini. Stop. Kurang keras kok. Nah, itu. Nah, ini aja sudah. Oke. Ini teman-teman semua. Mudah-mudahan kasus-kasus ini tidak terulang lagi. Ya, ini. Jadi yang pelaku-pelaku lebih berhati-hati. Ya. Jangan gara-gara rupiah akhirnya seperti ini. Halo. Stop ya, oke. Stop. Sampai stop. Jadi logikanya teman-teman. Mana gambarnya tadi? Ya. Logikanya ini teman-teman. Jadi ini ya. Jadi tulang belakang ini terjadi, ini bantalannya adalah menekan saraf ini. Ya, ini kalau dikrek lagi, ini ya tambah menusuk, tambah melebar. Dan ini bisa mengakibatkan slip disc. Kan itu. Ya, jangan asal melakukan ini. Nah. Tuh. Ini teman-teman, halo, sudah selesai. Ini ya. Tadi berapa menit itu? Ini. Sakit enggak? Enggak. Ini enggak saya balik-balik nih. Tapi ini yang belum saya masas. Ini sakit sekali. Ini lihat ini. Oh. Ini. Ini sakit sekali. Ini enggak, tapi ini ada. Ya. Nah. Sakit pernah lagi? Halo. Enggak. Oke, sekarang dilanjut asisten saya. Ayo. Nah. Nah, enak kan? Kamu terlambat sininya deh. Pas parah-parahnya udah mau daftar, cuman nggak mampu, kalau waktu itu nggak mampu naik mobil juga. Oh gitu. Terus akhirnya menunggu dulu. Menunggu sampai akhir. Ya itu bagus lah itu. Itu. Nah, sekarang ini enak kan? Bisa komunikasi ya? Nggak stop lagi tadi. Nah sekarang senyum teman-teman semua. Bahagia teman-teman. Jadi inilah. Nah. Pol enak ya. Sudah selesai teman-teman. Sudah terbebas dari siksa ya. Alhamdulillah. Barigi nggak boleh angkat-angkat lagi. Jangan asal apa? Jangan asal kerja. Saya nggak ngomong teman-teman semua. Nanti saya dibully orang banyak. Ya.
Tapi saya prihatin lihat kasus-kasus seperti ini. Jadi setelah dilakukan krok itu banyak terjadi nggak bisa beraktivitas lagi. Lebih bagus konsultasikan ke medis. Ya lebih bagus konsultasikan ke medis, itu lebih aman. Nah, itu. Apa ya, walaupun nggak dioperasi, apa yang dilakukan tahu. Nah, sekarang kita akan lakukan traksi. Ya. Sakit pula? Katanya sakit. Nih, sudah nggak apa-apa teman-teman. Ini sudah. Oke. Nah, kita akan traksi teman-teman. Ya, kita akan traksi. Nah, ini kita traksi dulu. Naik lagi. Up. Nah, teman-teman, kakinya ini nggak simetris teman-teman. Nah, ini ya. Ya, ini kakinya nggak sama. Nah, ini ya. Jadi sampai kakinya nggak sama. Ini sudah lurus. Ya, kita akan traksi ini. Nah, relax aja, relax. Hati-hati untuk traksi ini ya, jangan asal dipaksa. Ya, dihentak nggak boleh. Jadi cuma gini aja, set, glep. Nah, udah selesai. Ini udah sama. Loh, udah sama. Ya, itu. Nah, sekarang yang sakitnya tadi ini sudah bebas teman-teman. Loh, gak sakit lagi. Sudah. Ini gak sakit balik-balik nih, lihat nih. Oh. Nih, ini udah aman ini. Loh, udah aman. Oke, sekarang cek jalan. Jalan. Lebih enak? Enak, bisa kerja. Iya, coba rukuk lagi. Kaki rada buka sedikit. Tadi ya, wes ada enteng. Enggak seperti tadi toh. Wes. Tadi kan enggak seperti ini. Kakinya tengkuk satu toh. Oke, udah. Alhamdulillah selesai sudah. Sekarang pakai baju. Ini baju ini mau. Nih, ya. Jadi kita belajar dari kasus ini, Mas Khairul Anam ini. Saya berpesan hati-hati dan hati-hati ya. Jangan sampai penanganan yang dilakukan bisa berdampak lebih buruk. Ya, kasihan. Ini tulang punggung kalau nggak bisa kerja seperti ini kan kasihan juga. Ini masih muda ya. Untung dia langsung tertangani oleh orang yang paham. Itu kan? Coba kalau tidak, nggak bisa apa-apa selama berbulan-bulan lagi. Oke, jelas? Jelas. Mantap. Ada lagi sampaikan? Cukup? Cukup. Jelas? Jelas. Mantap. Mantap. Iya, senyum sekarang.